Dah. Halo bro, selamat datang di channel Om Gendut, channel yang siap menghibur kalian di waktu bosan. Di video kali ini, kita akan membahas alur sebuah film dari negeri panda yang punya plot twist yang sangat membuat penontonnya terkejut. Film ini berjudul Deception of the Novels yang rilis di tahun 2019, menceritakan tentang sepasang suami istri yang terlibat tragedi kematian seorang wanita secara misterius di apartemen tempat tinggalnya. Hal itu pun membuat sepasang sejoli itu menjadi tersangka, tetapi mereka berusaha mengelak dan bahkan saling tuding. Jadi, siapakah pembunuh sebenarnya? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lihat alur ceritanya. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Jay, yang merupakan seorang novelis. Karyanya sangat disukai orang karena berisi kisah cintanya bersama sang istri tercinta. Mereka pun dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi para pasangan muda. Tetapi hubungan mereka tidak seromantis yang Jay tulis di novelnya. Istrinya yang bernama Kiki kadang membuat Jay sangat kesal karena sifatnya yang pemalas dan tukang suruh. Sampai urusan rumah dan menjemput anak, Jay lah yang harus mengerjakannya. Tentu Jay hanya bisa pasrah karena tak ingin cekcok dengan istrinya. Lanjut, selain pekerjaannya sebagai penulis, Jay juga punya bisnis apartemen yang diwarisi dari orang tuanya. Kebetulan, Jay juga tinggal di apartemen tersebut. Suatu hari, seorang wanita bernama Elaine datang dan ingin menyewa apartemen tersebut. Setelah melihat apartemen tersebut, Elaine pergi dan tak sengaja meninggalkan tas belanjanya yang berisi pakaian dalam. Jay pun membawa barang tersebut dan pikirannya mulai traveling tentang Elaine. Tiba-tiba Elaine menelepon Jay dan meminta potongan harga sewa untuk apartemennya. Karena baik hati, Jay pun sepakat dan meminta Elaine menandatangani kontraknya. Singkat cerita, Elaine tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jay. Suatu malam, Elaine mentransfer uang sewa apartemen dan yang hanya setengah dari kontraknya. Elaine beralasan kalau uang di rekeningnya tidak cukup. Lantas Elaine meminta Jay datang ke apartemennya untuk mengambil sisanya secara tunai. Jay pun bergegas ke apartemen Elaine dan berbohong ke istrinya. Di sana dia disambut oleh Elaine yang sudah dalam mode siap geprek. Dengan sangat manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar sisa uangnya. Elaine lalu menawarkan untuk membagi sisa biaya sewa berdua bersama Jay. Dengan begitu, Jay bisa kapan saja menginap dan menggeprek Elaine. Awalnya, Jay merasa ragu-ragu, tapi rayuan maut Elaine membuat Jay jadi berkeringat dingin. Akhirnya Jay tak sanggup lagi menahan gejolak di celananya dan terjadilah adegan penggeprekan. Kemudian, hari-hari berikutnya Jay lalu berbohong ke istrinya untuk pergi ke tempat game. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia pergi ke tempat Elaine sampai suatu ketika Elaine kembali berulah dan minta sewa gratis apartemen pada bulan itu. Dia berjanji akan membayar semuanya pada bulan depan. Meski sama-sama enak, tentu Jay menolak karena terlalu banyak memberi diskon pada Elaine. Tapi untuk menyakitkan Jay, Elaine menulis surat pernyataan kalau Jay bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati dan akan tetap membayar sewa setiap bulan. Seketika Jay pun luluh dan siap menerima kapanpun Elaine akan membayar. Mereka pun melanjutkan penggeprekan dan tanpa Jay sadari, surat yang ditulis oleh Elaine jatuh ke bawah ranjang. Lanjut, Kiki mulai merasa curiga kepada kelakuan Jay yang sering pulang terlambat. Bahkan hari itu, dia baru ada di rumah saat pagi hari. Sejak saat itu, akhirnya Kiki selalu ikut setiap kali Jay pergi ke tempat game. Hal itu membuat Jay tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari, dia pun hanya bisa memanfaatkan kesempatan membuang sampah.
untuk sekedar beradu bibir secara singkat dengan Elaine. Karena sudah tidak tahan, Jay mengatur rencana liburan untuk istrinya, sementara dia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Singkat cerita, setelah Kiki pergi, Jay pun akhirnya punya kesempatan untuk melakukan penggeprekan dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, Jay ternyata belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk melakukan penggeprekan. Tapi kali ini Elaine berani memasang tarif. Setiap mereka melakukan penggeprekan, tentunya Jay menolak dan mengalihkan penggeprekan pada sang istri. Tapi saat ingin melakukan penggeprekan, Kiki menolak karena kehabisan karet pengaman botol. Jay langsung pergi untuk melampiaskan kekesalannya ke tempat Kim. Singkat cerita, Jay panik karena Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Dia pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jay tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini Elaine merayu Jay dan ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jay pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam akan membiarkan hubungan terlarang mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ. Elaine semakin memeras Jay dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dia mengancam akan menyebarkan video penggeprekan mereka apabila Jay tidak menuruti kemauannya. Jay yang merasa kebingungan lantas meminta nasihat kepada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine. Tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari kasus pembunuhan. Akan tetapi Jay tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine jatuh dari atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jay datang ke kantor polisi untuk interogasi. Awalnya Jay berkata kalau hubungan dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Tetapi dia tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Elaine waktu itu dan rekaman CCTV berisi tingkah laku keduanya yang sangat mencurigakan. Jay pun mengakui bahwa Elaine wanita simpanannya. Tapi Jay berbohong kalau Elaine pernah mengancam bunuh diri jika dia tidak menceraikan istrinya. Lantas Jay kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkap fakta kalau ada bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine. Hal itu, Elaine mati bukan karena bunuh diri. Akhirnya Jay kehabisan alasan dan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Elaine karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Jay. Tapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Miu Jun melihat keanehan video interogasi Jay, dan dari gerak-geriknya Miu Jun menganggap Jay telah berbohong. Meski Jay telah mengaku, tapi tak ada bukti nyata kalau dialah yang mendorong Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilanjutkan di apartemen Jay. Polisi menemukan buku diari istrinya yang berisi curhatan kemarahan atas perselingkuhan Jay dan rencana balas dendam pada Elaine. Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Miu Jun lalu menunjukkan buku diari dan syarat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Miu Jun juga menambahkan bahwa Jay tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Miu Jun pun menyimpulkan bahwa Kiki lah yang telah membunuh Elaine karena menggila setelah dia tahu perselingkuhan suaminya. Tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan. Singkat cerita, saat mereka berangkat menjemput anaknya, di dalam perjalanan ternyata Kiki membius Jay dan membawanya ke satu tempat. Setelah sadar, Kiki langsung protes kepada Jay karena telah menjebaknya sehingga dia dikejar-kejar polisi. Lantas Jay balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Kiki, Elaine diminta untuk merekam adegan penggebrekannya dengan Jay, yang nantinya video itu akan Kiki gunakan untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa begitu? Karena Kiki sangat membenci Jay yang begitu munafik, menjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya.
Akan tetapi keserakahan Elaine pun luput dari perhitungan Kiki. Elaine justru menggunakan video itu untuk memeras Jay dengan uang yang lebih banyak daripada uang dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menawar Jay berkali-kali. Kemudian Jay melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi dengan kondisinya yang terluka, Jay kembali ditangkap, kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jay. Sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jay merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Elaine. Jay menulis buku dari istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu, sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jay lalu membius Elaine dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan Jay juga membuat mesin pelontar otomatis agar Elaine seakan-akan mati didorong oleh seseorang, dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu, Kiki lalu ditangkap dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sementara Jay lepas dari segala tuntutan dan hidup bebas bersama putranya. Dan film pun selesai. 往往以沉默的方式說出來。